101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Halo, selamat siang Smart Listener. Di tengah cuaca kota Makassar yang siang hari ini tampak sangat cerah, langsung dari Fort Rotterdam Makassar, saya menyapa Anda, Rifa Majid, dan mengajak Anda untuk ngobrol spesial di siang hari ini bersama dengan para narasumber saya tentunya yang juga luar biasa. Kita akan ngobrol terkait gimana cara pemerintah dan juga stakeholder terkait untuk membuka ruang bagi pelaku budaya melalui layanan digital keuangan. Nah, di siang hari ini bersama saya langsung di halaman kompleks Fort Rotterdam Makassar nih Smart Listener. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber saya, beliau datang jauh-jauh nih untuk menyapa Anda Smart Listener. Yang pertama ini ada Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek Dikti, yaitu Bapak Yudi Wahyudin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yudi. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah, senang sekali bisa. Tapi nggak ngantuk kan Pak ya? Semangat, oke baik. Sesemangat itu Pak Yudi untuk menyapa Anda, Smart Listener. Selain Pak Yudi juga di sini kita kehadiran ini nih, istilahnya ini punggawanya teman-teman KPJ gitu, seniman-seniman gitu ya, penyanyi jalanan. Di sini ada Ketua Kelompok Penyanyi Jalanan Kota Makassar, ada Daeng Erwin Zainuddin atau lebih ingin disapa Erwin Jordan gitu ya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Bagaimana teman-teman KPJ? Sementara mengikuti kurasi. Oh iya, sekarang Iya. lagi berlangsung ya. Dan Iya. for your information, Smart Listener sedang sekarang juga di saat kami melakukan talk show ini, salah satu ruangan di Fort Rotterdam gitu ya, melakukan kurasi untuk nanti para seniman-seniman penyanyi ini akan diseleksi begitu ya. Oke, audisi yang nanti juga akan mendapatkan satu layanan kris begitu. Wow, luar biasa. Sesuai dengan topik pembahasan kita. Dan selain itu juga kita kehadiran satu pihak yang memang selama ini mendukung industri kreatif, kebudayaan dan juga pariwisata, khususnya di bidang restoran dan hotel nih. Ada Ketua DPC PHRI Kota Makassar, ada Bapak Kwandi Salim. Selamat siang Pak Kwandi. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Aktivitas seperti apa sejauh ini? Seperti sekarang kan agak mending daripada PPKM ya, Iya. agak sibuk sedikit lah. Iya, gitu. iya. Terakhir waktu itu datang ke studio Smart FM kita bahas soal ini juga, nasib Iya, teman-teman di hotel gitu ya. bulan Februari, kalau saya tidak salah pas tanggal 2 Februari kalau nggak salah. Wah, luar itu. biasa, ingatannya kuat Pak ya. Iya, saya masih ingat ya. Oke, Pak Kondi, sekarang kondisi teman-teman perhotelan seperti apa nih? Ya, kalau secara keseluruhan Kota Makassar yang kita gabungkan hotel bintang dan non bintang itu Ya. kurang lebih sekarang okupansi sudah mulai naik gitu. Mhm. Sudah naik berkisar 60 sampai 70%. Wow, Alhamdulillah. luar biasa. Dibandingkan dulu waktu Aha. corona itu terpuruk cuma sekitar 10 sampai 20% saja Iya, gitu. sangat-sangat anjlok Sangat gitu Pak ya. anjlok Jadi sekali. ada harapan baru yang kita nanti bersama gitu ya di Betul. tahun ini. Nah, Betul. ngomongin soal pandemi COVID-19 juga, di saat COVID kemarin bukan hanya teman-teman PHRI dari Betul. pelaku pariwisata, khususnya teman-teman pelaku seni dan budaya juga cukup terguncang begitu ya. Sebagian besar teman-teman pelaku seni bahkan tidak mendapatkan ruang untuk berekspresi gitu. Ada yang harus banting setir, cari peluang lain untuk bisa menghidupi keluarga gitu ya. Daeng Erwin, bagaimana teman-teman KPJ boleh diceritakan saat pandemi kemarin dan kemudian sekarang kondisi sudah mulai berubah, apa yang dilakukan oleh teman-teman? Ya, teman-teman yang pada saat itu ya mereka otomatis stagnan ya. Iya. Jadi dilarangnya beraktivitas terlalu banyak di luar, Iya. yang itu membuat mereka kehilangan penghasilan. Mhm, mhm. Ya, jadi dengan dikaitkannya dengan program sekarang yang kami adakan ini sangat membantu sekali karena nantinya ini bisa dipakai ngamen online. Oh gitu Iya, ya. sangat bagus. Tapi berarti waktu saat pandemi kemarin sama sekali teman-teman tidak memiliki aktivitas apapun atau ada tapi sangat minim?
nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Iya. Event online pun virtual nggak ada. Nggak ada. Wow. Kecuali di YouTube aja. Aha. Di YouTube kirim lagu-lagu karya. Jadi bikin lagu di rumah. Yep. Cocok lempar ke YouTube aja, itu aja. Nggak Oke, ada jadi lagi. bikin kontennya malah ke YouTube gitu Iya. ya. Tapi udah menghasilkan belum sih? Sebagian teman-teman sudah menghasilkan, alhamdulillah. Aha. Tapi belum seperti yang hebat-hebat yang di luar sana. Ya. Iya, baik. Tapi emang kalau dibandingkan secara virtual dan juga secara langsung lebih enak kayaknya kalau kita performnya menghibur masyarakat tuh secara langsung gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini memang harus perlu kita dukung bersama agar kebudayaan, kesenian di setiap daerah khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan itu terus bertumbuh gitu. Nah, dari kementerian sendiri dari Ditjen Kebudayaan Pak Yudi, apa nih yang dilakukan untuk mendukung teman-teman pelaku budaya dan seni ini bisa terus hidup gitu? Baik, terima kasih. Tentunya pemerintah pusat ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ya. khususnya Direktorat Tindak Kebudayaan, pada saat pandemi melakukan beberapa ikhtiar gitu ya. Ya. Kalau dampak pastilah semua kita terdampak, tetapi bagaimana dampak tersebut tidak menyebabkan kita patah arang gitu. Pada saat itu pimpinan dan jajaran pimpinan membuka peluang terkait dengan layanan-layanan daring. Mhm. Jadi kita membuka program para pelaku budaya, kita support untuk membuat produk-produk tapi didaringkan. Oke, Nah, itu. Walaupun tentu saja tetap terbatas karena kan dampak itu se-Indonesia ya. benar-benar. Jadi itu di level kementerian. Jadi ada ratusan gitu pelaku budaya dibuka layanan tersebut melalui kanal budaya saya. Mhm. Yang kedua, kita juga ada sedikit support ya, tidak besar. Ada namanya apresiasi pelaku budaya. Itu berupa bantuan tunai dulu itu. Iya, iya. Ada puluhan ribu kita kirimkan gitu ke para pelaku ya budaya di seluruh Indonesia. Yang ketiga, kita juga bikin event-event yang sifatnya indoor, Mhm. dibuat taping, kemudian ditayangkan secara daring gitu. Iya. Nah, itu beberapa hal pada saat pandemi yang bisa kita lakukan karena memang aturan sangat ketat gitu ya. Dan yang menarik, kita juga coba mengakses ruang-ruang museum. Aha. Jadi kami itu kerjasama dengan Institut Musik Jalanan, kita bikin satu tema judulnya Ngamen di Museum. Mhm. Jadi narasi museumnya diangkat, teman-teman IMJ bisa berkreasi, Ya. dan masyarakat juga bisa melihat tontonan sekaligus tuntunan. Ya. Karena tidak hanya hiburan, tetapi juga dapat informasi-informasi terkait dengan kebudayaan. Mhm. Itu beberapa ikhtiar ya yang kami lakukan. Jadi lebih banyak programnya taping dan daring ya pada saat pandemi gitu. Pada saat pandemi dan kemudian itulah juga yang mendorong sekarang dari Ditjen Kebudayaan sendiri lebih masif gitu ya untuk menyapa langsung teman-teman pelaku budaya di setiap daerah. Iya betul. Jadi terus terang saja pandemi itu di satu sisi memang musibah, di satu sisi memang berkah. Berkah yang mengingatkan kita bahwa sudah saatnya kita adaptif. Ya. Kita juga harus melek IT, harus ada literasi gitu. Dan menurut hemat kami, para pelaku budaya yang sekarang dikenal sebagai musisi jalanan itu adalah warga Indonesia, itu juga merupakan profesi Mhm. yang sudah waktunya ditingkatkan literasinya terkait dengan IT. Sebelum kegiatan ini kita sudah melakukan kegiatan membuat konten ya, kreatif video dan lain-lain gitu. Oke. Dan sekarang kita coba dukung terkait dengan layanan QRIS. Mhm. QRIS itu sendiri sebetulnya sudah layanan yang umum, Ya. semua perbankan juga sudah ada. Tetapi saat ini kami kerjasama dengan BRI terlebih dahulu gitu. Dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman Pemda. Karena sifatnya kalau kementerian kan hanya stimulan. Aha. Mudah-mudahan dengan adanya layanan QRIS tersebut, teman-teman lebih terbantu terkait dengan apresiasi masyarakat. Karena selama ini kan langsung dengan QRIS, di scan barcode-nya orang bisa share ya rezekinya berapapun dan langsung masuk ke rekening tabungannya masing-masing. Yes, yes. Jadi itu sangat mudah, bukan masalah besar kecilnya kalau buat saya, tetapi literasi ini penting Mhm. agar teman-teman adaptif dengan kondisi yang ada, jangan sampai tertinggal itu. Oke, baik. Nah, dari teman-teman KPJ sendiri menanggapi adanya program ini ya, gitu. Ini bisa dikatakan juga inovasi baru gitu ya. Saatnya sekarang teman-teman seniman-seniman, budayawan di setiap daerah lebih melek akan digitalisasi finansial gitu ya. Kalau dulu mungkin ngamennya atau nyanyinya di lokasi dimanapun itu
bayarnya langsung, atau misalnya ada uang kecilku gitu. Jadi nggak ngasih sama sekali gitu. Sekarang nggak ada alasan, tinggal scan bisa. Teman-teman KPJ menanggapinya seperti apa? Ya, yang pasti teman-teman KPJ sangat bersyukur dan berterima kasih atas program ini, karena ini menurut saya sangat luar biasa. Di era digitalisasi ini, teman-teman bisa live di Facebook nanti memakai barcode-nya. Aha. Itu kan teman-teman biasa tuh. Iya. Apalagi di YouTube kan, belum Instagram. Terus karena kami juga KPJ Makassar ini sering melakukan penggalangan dana untuk bantuan bencana dan segala macam, ini sangat penting. Jadi langsung ke KPJ Makassarnya orang nyumbang itu, nanti kami salurkan. Sering kami melakukan seperti itu. Dan khusus teman-teman pengamen, alhamdulillah mereka sangat terbantu dan antusias sekali. Makanya banyak yang ikut ini, Bang. Iya. Dan baik dari Kabupaten Maros juga ada, dari Goa ada. Iya. Oke, baik. Jadi ini tentunya sangat mendapatkan respon yang positif gitu ya. Dari sini juga kita mendengar ramai banget nih di ruangan atas gitu ya. Audisinya berlangsung kayak sangat meriah gitu. Tapi saya penasaran, ketika dari pemerintah, dari Ditjen Kebudayaan sudah memberikan ruang untuk teman-teman pelaku seni dan budaya di setiap daerah melalui program ini, nanti kita bahas lebih detailnya. Kalau PHRI sendiri, Pak Kwandi, ada nggak sih ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang kolaborasi yang diberikan oleh PHRI kepada teman-teman pelaku seni dan budaya, khususnya KPJ atau bahkan komunitas-komunitas seni yang lain? Ya, terima kasih. Tentunya saya ucapkan dulu selamat kepada Bapak Direktur ya Pembinaan dan Kebudayaan, Pak Daeng Erwin, moderator ya mungkin ya, atau wawancara, dan teman-teman yang mungkin sementara atau pemirsa sedang mendengarkan atau melihat ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting ya. Saya katakan penting kenapa? Karena pada dasarnya kami dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, khususnya di Kota Makassar ini, kita ini tidak melihat daripada posisi di atasnya. Tapi kita selamanya, karena pariwisata itu sebetulnya untuk rakyat, bukan untuk pengusaha. Jadi pengusaha hanya berjuang bagaimana menghasilkan, juga ada money orientednya, tetapi juga harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan masyarakat. Sehingga hal ini saya katakan penting karena ini kan termasuk baru ya. Ini di sini mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, atau mungkin hal-hal yang perlu kita prospek ke depan. Karena terus terang ini adalah satu jasa juga yang berhubungan dengan pariwisata. Betul. Kenapa saya katakan demikian? Karena seorang penyanyi pengamen, apakah itu dia musik jalanan atau musik pop, itu tidak mungkin mereka lakukan menyanyi di pantai yang tidak ada orangnya, atau mungkin menyanyi di rumah. Pasti mereka cari lokasi di mana yang ada hubungannya dengan wisatawan. Ada contohnya keramaian, kulinernya gitu. Atau di hotel. Oke lah. Sekarang ini terkait masalah ruang ekspresinya mereka ya. Ruang ekspresi saya kira tidak akan ada masalah kalau nanti dari pihak hotel kami setelah kita berembuk melihat bahwa pada musik jalanan ini berpotensi secara profesional dan berkarakter, kenapa tidak? Tetapi saya sangat mengharapkan sebagai ketua asosiasi, saya mengharapkan birokrasi khususnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal ini, atau kepala dinas atau mungkin dinas yang sering menggunakan anggaran untuk memakai penyanyi-penyanyi, janganlah pakai penyanyi dari luar lagi atau dari kota lain, pakai yang berpotensi itu dari Makassar dulu. Iya, baik. Mereka dipromosikan, dan saya kira mereka, apalagi kalau saya pernah lihat di YouTube, menyanyikan lagu yang lucu dan lucu. Nah, itu penting kita angkat. Jadi jangan kita takut bersaing karena mereka sudah artis ibu kota, pemerintah harus contoh dari pemerintah lah mulai dulu. Setelah pemerintah mulai, saya yakin dari birokrasi memberikan kami rekomendasi, saya kira perhotelan akan pakai. Bahkan memberikan satu ruang ekspresi bagi mereka untuk melakukan, apalagi sekarang ada program kirisnya. Ya, kirisnya itu sudah siapapun juga bisa memberikan
dengan tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi saya kira memang hal ini sudah sejalan ya, program pemerintah khususnya dari Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kebudayaan dari Kementerian Pariwisata. Ini kita mengangkat bahwa tidak ada di manusia di dunia ini yang kita terlalu anggap mereka itu di bawah. Cuma ada juga kesalahannya. Saya ambil contoh di Perda Kota Makassar, Perda nomor 2 tahun 2008. Di situ digabung pembinaan kepada anak jalanan, pengemis, pengamen. Ini pengamen, istilahnya pengamen dengan musik jalanan mungkin dikaitkan hampir sama, sehingga masyarakat diberikan denda. Kalau memberikan uang kepada pengamen di jalanan, apalagi di perapatan jalan, itu bisa didenda sampai 1,5 juta. Nah, ini membuat masyarakat berpikir. Dengan adanya QRIS ini yang tentu ada tempat-tempat ekspresi tertentu tidak mengganggu ketertiban jalan lagi di jalan. Terus terang banyak di jalanan. Contohnya saya tinggal di Pantai Losari itu. Orang di teras saya belum pesan makanan sudah ada 4 pengamen minta. Dan nyanyinya, maaf ini terus terang kepada Pak Daeng Erwin, tolong dibina dengan bantuan pemerintah supaya itu pengamen-pengamen ditertibkan, karena mereka punya motivasi lain merusak musik jalanan yang baik. Terus terang ini saya melihat dari mata kepala sendiri, saya berdasarkan coba bawa satu gitar, suaranya lain, gitarnya lain, sebentar ujung-ujungnya maksa lagi. Baik. Dikasih uang kecil dia buang uangnya. Ini maaf deh. Apakah ada pembinaan untuk ini yang dari KPJ anak kecil ya, banyak anak kecil, anak remaja ini perlu dibina ini. Kita kan Makassar ini masuk kota mendapat penghargaan sebagai kota layak anak. Kok ada yang begini-begini? Ini yang kesan mungkin ini juga himbauan kepada pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Satpol PP, tertibkan yang baik. Namanya juga ini manusia. Terus karena sudah kebiasaan begitu, namanya juga anak-anak apalagi didapat tidak bersekolah, ngamen mencari uang. Siapa yang tidak senang satu hari dia bisa dapat 100.000, tidak usah kerja. Ini pembinaan anak menjadi rusak. Termasuk pengemis. Sudah begitu menikmati uang hasil pengemisnya, mau jadi pengemis terus. Karena nilai uangnya ada. Ini yang perlu mungkin kita ubah mindsetnya melalui tentu pemerintah bisa mengubah, termasuk musik jalanan ini. Saya yakin kalau musik jalanan ini banyak yang artis-artis dari jalanan diangkat menjadi artis terkenal. Ya, ini juga jadi harus memang apalagi acara audisi ini saya sangat setuju bahwa mereka nanti bisa diberikan audisi dan mendapat predikat ini layak dan ini bagus. Kalaupun belum layak mereka komunitas lah bikin kumpul-kumpul gini. Jangan berkeliaran yang sembarang tempat terus terang. Kalau saya lihat di luar negeri, mereka ada di mall, di samping, di luar, tapi di situ ada space diizinkan. Mereka main musik di situ. Orang lewat tertarik memberikan sedekah. Itu berapa banyak dikumpulkan itu? Bayangkan dari kalau dia main sampai 3-4 jam. Dia bisa dapat uang berapa? Ya kalau hitung-hitung mungkin ribuan dolar. Nah ini yang kita. Tapi jangan itu orang terus dia anggap paten dia punya tempat. Ganti-gantilah nuansanya. Mungkin sekarang dia main organ, nanti mungkin main gitar, nanti mungkin main seruling. Jadi ini artinya ada kreasi bagi pemain musik jalanan bisa merubah. Sehingga itu kita anggap sangat penting. Kalau memang sudah terkenal dan top pemerintah memakai mereka khususnya untuk kalau ada acara-acara event-event, janganlah pakai artis. Coba pakai kita punya pemusik jalanan yang ada di Makassar dulu. Hidupkan mereka. Karena dengan begitu mungkin setelah itu pemerintah rekomendasikan hotel siap pakai Pak. Daripada kita bayar berarti mahal. Dari PHRI sendiri akan berkomitmen gitu ya, menghadirkan ruang-ruang untuk teman-teman pelaku seni, pelaku budaya, penyanyi jalanan untuk bisa berkreasi gitu ya. Apalagi satu lagi Mbak. Apa itu? Saya pernah, kan saya mantan ketua Asosiasi Hiburan Makassar juga di Makassar, hampir 2 periode. Itu dulu waktu zamannya saya mau mengangkat bahwa musik jalanan ini bisa dipakai di tempat-tempat hiburan. Artinya mereka digilir. Contohnya yang pernah dilakukan oleh Popsa. Mereka memakai anak jalanan untuk main musik di situ. Ini yang dulu karena bukan lagi ketua asosiasi hiburan, saya inginkan mungkin ada kerjasama melalui Dinas Kebudayaan atau mungkin itu mengundang orangnya asosiasi hiburan. Bagaimana bisa kerjasama dengan
musik-musik jalanan ini daripada mereka saya kira itu masih banyak potensi, Baik. masih banyak fasilitas yang bisa diberikan. Terima kasih. Oke, baik. Ini juga tentunya satu kolaborasi yang kita inginkan bersama, pelaku seninya, pelaku budayanya, asosiasi dan juga dukungan dari pemerintah gitu ya. Sebelum saya ke Deng Erwin ya membahas tadi gimana kalau penyanyi-penyanyi pengamen yang biasanya ada di jalanan itu diapain gitu ya. Apakah ada pembinaan khusus? Saya mau ke Pak Yudi dulu. Pak Yudi tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Kwandi gitu ya. Terkadang apa yang kebijakan yang diambil oleh asosiasi gitu untuk mendukung industri kreatif kebudayaan khususnya teman-teman pelaku seni dan budaya bertolak belakang dengan peraturan daerah seperti itu kayak tadi misalnya pengamen kita mau kasih tapi ternyata harus kena denda dan lain sebagainya. Nah dari Dijen Kebudayaan sendiri sudah ada komunikasi yang lebih lanjut mungkin terkait dengan program ini agar nanti tidak bertabrakan gitu ketika pengaplikasiannya di daerah. Iya, makasih. Sebetulnya terminologi yang kita gunakan adalah pelaku budaya. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi kita tidak menggunakan terminologi musisi jalanan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, undang-undang itu juga mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah ya untuk menguatkan kompetensi pelaku dan tata kelola lembaga kebudayaan. Jadi ada amanah sesuai dengan kewenangan masing-masing karena ada undang-undang terkait dengan pemerintah daerah. Nah, ya. Dan yang satu lagi ada amanat di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan apresiasi apabila ada pelaku atau lembaga kebudayaan yang memberikan kontribusi luar biasa di bidang pemajuan kebudayaan. Jadi sebetulnya ada dasar-dasar regulasi yang bisa dijadikan bahan kita untuk berargumentasi dan komunikasi ya dengan teman-teman Pemda dan lain-lain. Undang-undang ini masih baru dan kita masih komunikasi terus dengan Pemda dan lain-lain karena merubah Perda itu panjang lebar waktunya gitu. Tinggal bagaimana kita sekarang komunikasi terus komitmen untuk mengawal dan menyamakan sinyal. Karena undang-undangnya sudah menyebutkan pelaku budaya. Kita tidak mengenal lagi tuh musisi jalanan dan itu terminologi lama sebetulnya. Itu sebagai pijakan hukum. Yang kedua adalah tugas kita selain regulasi adalah pendampingan untuk menyiapkan ruang-ruang publik. Saya sepakat dengan Bapak tadi ya karena PHRI memang paham betul lokus-lokus ya hotel, restoran dan lain-lain. Tetapi PR juga buat teman-teman pelaku dan kami untuk mempersiapkan tidak hanya kompetensi, tetapi juga integritas, tampilan dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini baru tahapan nih QRIS. Jadi QRIS sendiri adalah rekomendasi untuk Pemda dan PHRI kalau ini sudah teruji gitu loh. Sudah ada rekomendasi gitu kan orang nanya ini bener nggak sih musisi jalanan atau pelaku budaya? Sudah dong, terdaftar di KPJ, sudah memiliki QRIS juga. Dan nanti kita akan melakukan juga terkait dengan bagaimana mereka bisa tampil yang sesuai lokusnya, tempatnya. Benar. Biar naik kelas. Sebetulnya teman-teman itu kalau saya lihat talentanya luar biasa. Cuma kalau kita tidak pernah memberikan ruang untuk naik kelas, sampai kapanpun nggak bakalan naik kelas. Benar. Karena kita belajar dari kesalahan. Kan orang kadang-kadang bilang, aduh dikasih slot ini pasti mengecewakan. Memang belajar dari kesalahan dulu. Tidak mungkin orang dikasih peluang langsung jadi gitu loh. Kita kasih ruang dulu, kasih peluang seberapapun luasnya gitu atau kecilnya, tetapi harus dicoba. Kalau tidak ya tidak bakalan naik kelas sampai kapanpun. Dan pemerintah gagal kalau pelaku-pelaku budaya tidak pernah naik kelas itu. Jadi yang main ditutup aja terus. Iya benar. Itu saja sih. Dan saya yakin juga kita ingin ada regenerasi selalu gitu ya pelaku-pelaku budaya yang hadir dengan warna baru, yang hadir dengan istilahnya wajah-wajah baru dan kreativitas yang baru gitu ya. Di KPJ sendiri untuk mewujudkan itu adakah pembinaan khusus untuk teman-teman pelaku budaya di dalamnya atau seperti apa? Apalagi sekarang sudah disupport langsung dapat kelainan KRIS ya nanti KRIS kalau misalnya lulus audisi gitu. Iya, jadi nanti diatur oleh manajemen KPJ sendiri. Ini alhamdulillah kalau misalnya nanti lulus audisi mendapatkan KRIS itu nanti akan kami tempatkan secara bergilir di tempat-tempat yang ditunjuk oleh PRI dan kementerian. Oke. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
untuk tata kelola ini pengamen jalanan, sebenarnya kami tidak terlalu banyak wewenang untuk itu, tetapi itu PR buat kami. Ini saya sudah berapa kali menyampaikan ini dan mempresentasikan ke dinas sosial tentang tata kelola anak jalanan ini, dan karena kami pernah melakukan itu di tahun 2007 itu kami berhasil memperbaiki itu. Hampir semua di lampu merah itu sudah tidak ada lagi. Dan itu sangat berhasil tahun 2007, sehingga kami rapat di, kalau saya tidak salah, di restoran Pualam pada saat itu di Jalan Penghibur. Nah, terbitlah itu Perda nomor 2 tahun 2008. Ya, tentang anak jalanan, pengemis dan gepeng. Seperti itu kami andil pada saat itu. Nah, dengan adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 ini, kami terpisahkan lagi dengan gepeng itu dan pengemis, karena kami bukan pengemis. Kami ini adalah jasa. Nah, terpisahkan. Alhamdulillah ini berkat perjuangan kawan kami di Jakarta, Andi Malewa ini dengan kementerian. Nah, itulah makanya saya bilang sangat bersyukur, dan kami beberapa tahun yang lalu semenjak berjalannya KPJ Makassar di Kota Makassar ini, saya sudah beberapa kali mengadakan itu sosialisasi tentang ngamen yang baik. Karena teman-teman yang baru mengamen turun di jalanan itu ada yang pakai sendal, terus ada yang memaksa seperti Bapak bilang tadi ini. Sebenarnya tidak boleh, aturannya tidak boleh seperti itu. Harus rapi, bersih, ramah. Iya, sebelum mengamen itu harus mengucapkan salam. Dan menghibur pastinya. Pastinya harus bisa menghibur. Nanti kalau orang merasa terhibur, baru mereka kasih upah. Alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kan jual jasa. Baik. Seperti itu kira-kira. Ngamen yang baik gitu ya teman-teman di KPJ. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas lebih detail seperti apa tahapan untuk mendapatkan istilahnya bukan sertifikasi sih sebenarnya, tapi pengakuan untuk pelaku budaya gitu dengan KRIS ini. Seperti apa tahapannya, kita akan bahas lebih detail nanti. Untuk Anda juga smart listener yang ingin mengajukan pertanyaan atau berkomentar terkait obrolan kita di siang hari ini, boleh langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui YouTube channel Smart FM Makassar, tuliskan di kolom komentar, dan juga boleh melalui WhatsApp di 0811461011. Lanjut lagi nih, sebelum saya ke Pak Kwandi, saya mau dengar, ini kan sekarang memang sedang berlangsung tahapan audisi. Sebelum audisi, apa nih tahapan-tahapan secara detail yang teman-teman pelaku budaya itu harus lewati gitu? Iya, baik. Sebetulnya kami dari pemerintah lebih banyak di belakang panggung ya, fasilitasi. Yang bergerak sebetulnya timnya IMJ, Institut Musik Jalanan gitu. Karena kami sekarang sudah pelan-pelan menghindari posisi kami sebagai operator, tetapi fasilitator. Nah, kalau tahapannya tentunya tim dari IMJ melakukan sosialisasi, karena layanan QRIS sendiri bukan paksaan, tawaran. Apa itu QRIS, apa manfaatnya dan lain-lain ya. Jadi itu disampaikan sosialisasi, kemudian dibuka pendaftaran. Karena bagaimanapun juga data-data para pelaku yang berminat untuk mengakses aplikasi QRIS itu harus terdata. Karena urusannya dengan bank kan. Iya, benar. Tapi ini sangat minimal sebetulnya, hanya formulir biasa dan KTP. Jadi tidak ada persyaratan lainnya. Setelah itu terkumpul, sebetulnya bagi para peserta yang sudah profesional, yang sudah expert, itu portofolio. Karena kita sudah paham tidak ada tuh audisi sebetulnya. Nah, kita sudah tahu sama tahu, apalagi untuk apa diuji. Sudah ada karyanya di YouTube, sudah ada pengakuan dari masyarakat dan lain-lain. Sebetulnya yang diaudisi itu manakala kebetulan datanya tidak lengkap atau ingin memastikan, apalagi bagi teman-teman baru gitu ya. Ini kompetensinya seperti apa sih gitu. Karena apa? Karena terus terang saja pihak BRI ingin menjamin kalau yang mereka kasih fasilitas QRIS itu memang kompeten. Benar. Di bidang karyanya karyanya gitu ya. Seperti kekhawatiran tadi, jangan sampai pengemis, jangan sampai QRIS disalahgunakan gitu. Jadi kita jamin betul gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai dan lain-lain, nanti prosesnya di BRI. BRI akan menerbitkan QRIS-nya beserta tabungan rekeningnya. Jadi itu dukungan dari pihak BRI gitu. Sebenarnya ini saling menguntungkan sih. Teman-teman pelaku budaya juga diuntungkan, diberi akses. Kami juga dibantu, disupport ya untuk kegiatan ini. Pihak BRI juga tentunya nambah nasabah secara kuantitas ya.
Karena untuk Jakarta saja perputarannya udah luar biasa ini dan very happy. Yes. Untuk Jakarta, Jogja dan lain-lain. Memang tidak pernah diekspos, tetapi perputarannya kan sebetulnya kan zaman sekarang itu bukan masalah penghasilan blak besar langsung sepi. Iya. Kepastian konsistensi harian itu. Benar-benar. Ada terus yang masuk terus di total per bulan berapa kali sekian pelaku, bukan satu orang ya. Ini kita bicaranya dikali nih. Jadi kalau dikali jumlahnya luar biasa ini sebetulnya gitu. Ambil 3 kota aja, Jogja, Jakarta, Makassar, kalau dikali nih kali sekian orang gitu. Buat saya itu harusnya kita bersyukur lah itu. Iya. Ya, itu aja. Oke, baik. Kita akan jeda dulu sesaat, smart listener, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di obrolan khusus bersama dengan para narasumber saya terkait dengan membuka ruang kepada pelaku budaya dengan layanan kris. Sesaat lagi kami akan kembali. Membuka ruang bagi pelaku budaya dengan layanan kris atau kris gitu ya, layanan keuangan gitu yang disupport terkhusus yang saat ini bekerja sama dengan Dirjen Kebudayaan adalah Bank BRI gitu ya, yang nanti akan menyediakan layanan kris ini untuk teman-teman pelaku budaya biar nanti pemasukannya bisa langsung masuk ke rekening gitu ya, tinggal scan langsung masuk gitu. Dan sekarang juga sudah dilakukan tahapan audisi untuk memilih dengan baik siapa kira-kira yang layak untuk mendapatkan layanan ini gitu, dan kita harapkan semuanya terpilih gitu ya. Tapi Pak Yudi, apakah ada kuota khusus gitu untuk penerima layanan ini atau bebas sebanyak apa yang sanggup atau sebanyak apa yang layak itu yang diberikan, atau ada batasan kuotanya? Ya, sebetulnya kita tidak membatasi kuota ya. Ya. Ini kebetulan saja yang terdaftar sekarang kan sekitar 90 lebih ya. 90 lebih itu yang terregistrasi gitu ya. Dan ini kan sebenarnya bukan akhir tapi awal. Ya. Harapan kami memang ke depannya ini bisa berlanjut karena sebetulnya ini simple kok mekanismenya gitu. Apalagi sudah ada perjanjian kerjasama dengan BRI, jadi pihak Pemda juga bisa melakukan hal yang sama. Ya. Dengan mekanisme yang sama karena sudah ada standarnya gitu. Jadi kalau bicara apakah kuotanya dibatasi, tidak juga. Yang membatasi karena durasi pelaksanaan sama para pelaku yang daftar untuk tahap ini ya, untuk tahap ini. Kalau pihak bank sih terbuka. Terbuka. Yang penting lolos verifikasi atau audisi aja. Oke, baik. Apa-apa nih yang dipersiapkan oleh teman-teman KPJ untuk semua anggotanya bisa dinyatakan layak istilahnya? Ada persiapan khusus mungkin atau gimana? Ya, tentunya latihan ya. Tadi malam banyak yang latihan pastinya. Karena audisi ini ya tentu performance-nya bagaimana nanti kan, supaya bisa mendapatkan kuris itu. Lolos atau tidaknya di audisi nanti ya tergantung penampilannya. Dan kuratornya juga bukan orang sembarangan, memang orang seni dan budaya asli, jadi mengerti dan paham. Jadi sudah melihat, dia sudah pastikan bisa lolos atau tidak. Nah, teman-teman KPJ sendiri sebenarnya kebanyakan yang sudah bagus lah, seperti karena sudah ada yang sudah terbiasa main di hotel, iya, di warung-warung makan. Jadi kebiasaannya yang di kegiatan hari-harinya kesini jadi nggak canggung lagi. Iya. Oke, baik. Nah, tadi juga kalau di awal tadi dari PHRI sendiri sudah ada komitmen gitu ya untuk bisa memfasilitasi, memberikan ruang-ruang itu. Ketika nanti ruang tersebut terbuka untuk teman-teman dari bukan hanya dari KPJ tapi semua pelaku budaya gitu, apakah mungkin nanti akan ada misal secara resmi MOU biar lebih profesional dalam penyelenggaraannya atau seperti apa PHRI? Ya, saya kira itu kan karena ini kan pemula, pasti banyak PR yang harus dikerjakan. Seperti kami juga dari perhotelan, jangan orang berpikir perhotelan itu yang penting ada ranjang, ada kamar mandi, ada bantal, selesai. Itu namanya hotel. Yang penting orang bisa tidur, bukan begitu. Ada standarnya, ada penilaian tertentu. Sama, anak pengamen musik jalanan, yang penting bunyi musiknya, musik gitar jadi. Bukan itu dinilai.
ada seni tersendiri yang bisa Standarnya dinilai. seperti apa? Standar PHRI itu Tandanya apa? Gimana? kalau saya jelas kalau memang orang penikmat musik, saya kira banyak orang penikmat musik. Kalau dia tidak senang musik, biasanya ada kelainan sih. Kalau namanya orang nggak suka musik ya, terus terang saya anggap saya pribadi menilai ya, karena dengan dengarnya musik apa itu instrumen atau penyanyi, di situ kan kita bisa menilai, oh ini orang performance-nya gimana, cara membawai menjiwainya bagaimana, itu penting. Lagunya dengan gerakannya gimana, jangan lagunya slow tapi gerakannya kayak orang mau main diskotik kan, itu kan ada penilaian tertentu. Ini contohnya karena dia girang sekali. Jadi semua itu bisa nilai dari realita, kita lihat semua harus dinilai. Attitude-nya itu yang paling pertama, attitude-nya, sikapnya ya. Jangan sampai seperti gara-gara sikapnya ya janganlah kita bawa temperamen, namanya orang Makassar dulu bilang Pak Bambangan, tidaklah. Kita itu si Pakatau, si Pakalebi itu sangat kental, Sombere itu sangat kental. Jangan hilangkan itu kesan attitude membantai ayam orang bilang kalau orang Makassar, jangan dipakai itu karena kita ini jasa. Terus terang musik itu jasa yang harus dikumandangkan kemudian untuk menjiwai orang. Kalau orang tertarik, saya kira suruh tambah lagu lagi. Ada pernah saya lihat tamu saya orang Papua, karena senangnya itu orang nyanyi, disuruh bawa 5-6 lagu, dikasih berapa? 200.000. Lumayan. Siapa mau kasih uang? Dia tertarik. Jadi terus terang kalau orang merasa senang menjiwai, nilai uang tidak berarti ya. Karena ada kepuasan tersendiri dalam dirinya. Jadi saya kira memang ini perlu PR buat Pak Deng Erwin ini. Memang alangkah baiknya, nggak usahlah jauh-jauh seperti kalau dia komunitas pakai sertifikat, yang di tempat anak-anak yang mengaku bahwa dia pemain musik di jalanan, tolong dikasihlah name tag istilahnya. Dia layak ini. Jadi kalau dia main dia jalan, orang tahu oh ini sudah ada. Ada legalitasnya lah minimal. Jangan sama sekali anak-anak di bawah umur, anak-anak 8 tahun, 9 tahun sudah ngamen. Ngamen kalau suaranya bagus tertarik orang bayar. Apalagi namanya disabilitas, banyak kasihan. Saya dapat itu. Itu saya lebih mengakui orang disabilitas, biarpun suaranya tidak bagus karena dia mau berbuat, orang berikan. Tapi jangan anak-anak kecil yang umur 10 tahun, 12 tahun ngamen, suaranya tidak jelas, gitarnya tidak jelas, tidak ada tanda pengenal, malah terus terang saya bisa katakan secara pribadi merusak pemandangan. Karena image-nya apalagi kalau dapat orang asing langsung meminta. Itu image-nya yang. Jadi di sini PR buat Deng Erwin. Saya yakin Deng Erwin tidak bisa kerja sendiri, harus pakai birokrasi, pemerintah, Satpol PP. Tolong kita rapatkan bersama-sama, bicarakan. Kita tidak mengangkat bahwa kita mau pakai sistem arogansi, tidak. Tetapi kita bina bagaimana. Jadikan mereka itu artinya manusia yang bermanfaat lah. Supaya mengerti, kalau dia masih sekolah suruh sekolah, jangan suruh ngamen orang tuanya. Terus terang ini yang saya juga baru-baru juga ada berbicara dengan urusan mengenai kekerasan anak dan perempuan. Itu juga saya tekankan. Anak kecil gitu belum begitu ngerti, tapi jangan, ini nilai budayanya yang kita cari ini. Kita di Indonesia ini terus terang kita mau kita terkenal, orang datang berpariwisata karena budayanya juga. Jadi budayanya itu kita kembangkan, termasuk musik jalanan itu kita kembangkan. Saya kira sudah bisa juga melalui birokrasi. Coba kita sentuh mall-mall itu. Terus terang kalau kami sebagai ketua asosiasi menekan mall itu tidak mungkin. Dia pasti bilang apa urusanmu. Tetapi kalau dari pemerintah khususnya mungkin dinas kebudayaan, dinas sosial, bagaimana sediakan space untuk mereka. Ganti-gantilah, jangan sampai terjadi juga persaingan tidak sehat seperti online kayak ojek online berantem. Jangan nanti sesama anak musik jalanan berantem juga. Ini terus terang ini kita cegah, Terus terang saya biasa melihat jauh ke depannya, kita cegah, jangan sampai terjadi. Saya punya pasar di sini, saya punya lokasi di sini, kalian masuk pukul. Itu jangan terjadi. Tapi kalau di KPJ mah nggak ada yang seperti itu. Jangan sampai terjadi. Terus terang namanya juga. Ini karena terus terang kita selalu menjaga hal-hal kecemburuan sosial yang terjadi. Tukang parkir sering berantem karena berbulahan. Baik. Ya ini yang jadi saya pikir. Yang saya garis bawahi dari Pak Wandi adalah PHRI sudah menentukan dan kita siap standar gitu ya. Kalau mereka sudah punya standar dan pemerintah dulu pakai lah, artinya kalau dinas sosial bikin acara pakai, dinas pariwisata pakai, dinas kebudayaan pakai.
kita bisa melirik, wah ini pemerintah pakai, kita juga demi pakai juga dong, taruh di hotel. Ganti-gantian lah, jangan satu orang dimenangkan. Artinya jangan satu orang terus menerus, itu bisa timbul kecemburuan sosial. Walaupun dia bagus, kasih kesempatan bergilir lah mereka, supaya ini semua sama rata sama rasa. Itu yang kita harapkan begitu. Jadi saya kira kalau PRI mereka sudah, pemerintah sudah pakai, niscaya mall sudah pakai, tempat-tempat kayak di Saraba, di Jalan Gunung Sungai Cerekan itu saya lihat ada yang sudah jalan, ada yang masih. Kalau saya lihat ada di rumah makan Pangkep itu mereka berdiri di depan saja, orang yang datang store. Itu tidak mengganggu. Kalau terus terang di penghibur masih sangat mengganggu, udah gilir. Jadi biasa orang duduk belum 10 menit sudah ada 4-5 pengamen yang itu mungkin ditertibkan. Akhirnya apa? Konsumen ini menjadi jemuh, tidak mau duduk di luar, masuk ke dalam. Kita sudah mengerti berarti ini orang tidak mau diganggu. Ini yang penting juga. Ini realita loh yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan ini bisa ditanggapi secara positifnya. Mari kita bangun Kota Makassar dengan kota betul-betul kita hidupkan, ini namanya musik jalanan. Kita jadikan secara musik jalanan yang profesional, berkarakter. Kita jalankan. Terima kasih. Pelaku budaya yang berkarakter dan punya standar gitu ya, yang bisa dinikmati secara karya dan juga attitude-nya beretika ketika menghibur orang gitu ya. Saya mau ke Pak Yudi lagi. Pak Yudi, sejauh mana kemudian Dirjen Kebudayaan memfasilitasi teman-teman pelaku budaya ini? Setelah ini what's next? Ya, tentunya kita selalu setiap momentum ini kita komunikasikan dengan pihak Pemda, karena sejatinya kegiatan-kegiatan kita terus ditindaklanjuti, dan kami kementerian itu stimulan, tidak mungkin kami terus-terusan di satu tempat gitu ya, karena kita sifatnya nasional. Itu yang pertama, jadi kita koordinasikan dan komunikasikan. Yang kedua, memang selanjutnya kita kepikiran untuk mulai koordinasi dengan tempat-tempat tadi yang disampaikan ya. Karena bagaimanapun juga sepertinya teman-teman butuh pendampingan gitu. Butuh pendampingan gitu, karena sudah diskusi panjang lebar ya. Dan ternyata ada keterbatasan, coba kita lihat gitu nanti kemungkinannya. Dan yang keempat, sebetulnya di pusat juga ada sekian menu terkait dengan kerjasama dan pendukungan, sebutlah misalnya Dana Indonesiana atau Indonesiana.tv, atau Indonesiana Film, atau misalnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan capacity building gitu. Nah itu sebetulnya ada peluang-peluang, tetapi terus terang saja kami juga berharap betul dari teman-teman Pemda yang proaktif. Bukan kami terus yang turun ke lapangan seakan-akan hanya kami yang ada kepentingan khusus gitu ya. Benar-benar. Karena apa? Karena roh kebudayaan itu gotong royong gitu. Di sini sendiri, di samping kita mendampingi teman-teman, kita juga menerbitkan DAK, dana alokasi khusus non fisik untuk museum dan taman budaya. Itu sebetulnya 2 ruang yang harus bisa diakses oleh pelaku budaya, apalagi sudah kita bantu juga dana alokasi khusus. Jadi banyak sih hal yang harus kita bicarakan. Kalau dilihat agenda sebetulnya banyak ya, dan nanti kita akan share dengan kantor di UPT. Tidak mungkin kami terus-terusan dari pusat. Di sini kita ada kantor juga di Makassar, dan dalam waktu dekat namanya akan berubah menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan, yang tadinya BPCB dan BPNB kita satukan satu rumah jadi Balai Pelestarian Kebudayaan gitu. Mudah-mudahan bisa mengawal teman-teman, tetapi saya juga menginginkan teman-teman agar lebih proaktif juga untuk silaturahmi. Karena kadang-kadang pemerintah itu ada keterbatasan kalau tidak didatangi atau disupport ide dan lain-lain ya. Jadi saling mengisi dan melengkapi gitu. Itu saja. Makasih. Baik. Jadi dari setelah misal tahapan audisi ini selesai, selanjutnya teman-teman yang ingin mendapatkan layanan QRIS ini, apalagi yang harus dilakukan? Apakah memang hanya terbatas dari teman-teman KPJ saja, atau boleh dari luar KPJ yang bekerja sama, seperti apa Pak? Boleh, karena sejatinya QRIS itu memang bisa diakses oleh semua pelaku budaya. Misalnya teman-teman perupa, teman-teman sastra ya, perupa dia bisa bertransaksi melalui QRIS.
dimasukkan ke medsos atau diviralkan atau disinergikan dengan Topet. Kami dulu pernah ada pengalaman baik dengan Tokopedia. Jadi kami mengumpulkan karya-karya para perupa, merchandise dan lain-lain. Kita panggil beberapa kurator, dikurasi, dipilih, kemudian dibuatkan narasi pendek, difoto yang bagus, desainnya diserahkan ke Topet. Topet happy banget itu. Karena apa? Karena tidak sekedar jualan barang, tapi jualan informasi dan narasi. Transaksinya silakan mereka. Bahkan kita pernah melakukan itu. Jadi sebenarnya ada beberapa praktek baik sih. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan juga di sini. Oke, baik. Dari Erwin, apa yang diharapkan setelah teman-teman KPJ mendapatkan ruang difasilitasi dengan program ini, dengan layanan QRIS ini? Kedepannya apa yang diharapkan? Dan mungkin ada inovasi baru mungkin atau sesuatu yang didorong langsung oleh KPJ untuk semua pelaku budaya? Tentunya harapan kami dan teman-teman KPJ itu mendapatkan ruang di ruang publik untuk berekspresi. Dan alhamdulillah kementerian bekerja sama mungkin nanti dengan dinas-dinas di Pemda itu sudah menunjuk PHRI juga nanti bisa sinergitas dengan kami. Insya Allah kami memberikan yang terbaik dan pastinya nggak malu-maluin lah. Asik. Karena kalau malu-maluin yang malu kita sendiri gitu ya. Harus sesuai standar tadi ya kalau PHRI bilang gitu. Pak Kwandi, apa yang bisa diharapkan dan juga apa yang pengen disampaikan atas kolaborasi yang terjadi? Saya kira gini, kalau mereka sudah berbenah diri seperti yang kami lakukan sebagai orang kepariwisataan, membenah diri, bikin standar, mereka juga punya standar. Saya kira MOU boleh, kenapa tidak, supaya saling mengikat antara KPJ dengan PHRI. Itu kita bikin. Coba PR, mungkin saya teringat lagi baru-baru PR buat Bapak Direktur ini. Karena apa? Dari film berhubungan dengan kebudayaan, film, musik, sastra, apa semua. Ini jangan dilupa ada Citayam yang baru lagi, Pak. Itu juga kebudayaan loh, Pak. Itu juga kebudayaan itu, Pak. Nah, ini nanti akan berkembang dan sudah jelas dari Jakarta yang saya sudah lihat langsung berkembang, sekarang ada di Makassar juga, Pak. Nah, ini hal-hal yang ya namanya inovasi dan hal-hal juga masyarakat yang mereka lakukan, siapa yang sangka. Kami saja sudah dampak inovasi itu ada untung ada tidak baiknya. Terus kami di perhotelan sering mendapat inovasi kayak dulu pesan-pesan kamar. Dulu orangnya melalui kita punya fax, melalui kita punya langsung transfer. Sekarang tidak, mereka online. Ada Traveloka, ada tiket banyak. Jadi itu sudah inovasi. Kita tidak bisa pungkiri lagi. Mau tidak mau sekarang ada QRIS. Mudah-mudahan itu juga bisa dan semua bank bisa lakukan lah. Jangan coba BRI saja. Ada bank pemerintah, ada bank swasta, itu boleh demi kita menghidupkan ya. Jangan kita karena terus terang itu kan inklusi ekonomi bukan saja memandang kepada yang tinggi yang besar tapi juga ke bawah juga. Saya kira begitu. Saya punya closing statement itu aja. Terima kasih banyak Pak Kwandi Salim. Terakhir Pak Yudi, apa yang pengen disampaikan untuk smart listener khususnya juga pelaku budaya yang mendengarkan obrolan kita siang ini? Kiranya mungkin terbuka pikiran untuk dapat juga mengikuti program ini. Apa yang pengen disampaikan? Ya tentunya terima kasih ke pemirsa ya. Smart listener. Smart listener ya. Bahasa Inggris ya. Smart listener yang hadir pada siang hari ini menyimak diskusi kami di sini. Ajakannya marilah kita apresiasi para pelaku budaya sesuai dengan kompetensinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita bergotong royong untuk memajukan kebudayaan dan kami terbuka bila teman-teman ingin bersinergi ya, termasuk diantaranya terkait dengan QRIS. Jadi QRIS itu bukan sekarang saja, bisa juga komunikasi ke depan selanjutnya karena bisa juga dilakukan secara online melalui video, melalui tapping dan lain-lain bisa kita audisi gitu ya. Jadi tidak harus selalu formatnya seperti ini gitu. Kemungkinan itu ada alternatifnya. Karena terus terang saya dapat kabar juga dari Bang Jordan dari wilayah-wilayah lain sudah minta langsung ini. Cuma keterbatasan jarak, waktu dan lain-lain. Jadi saya yakin ini kayak virus bergulir terus gitu ya. Dan ini harus gotong royong. Tidak mungkin hanya mengandalkan kami ya. Mungkin nanti teman-teman Pemda melanjutkan gitu atau teman-teman asosiasi melanjutkan, silakan. Mari kita gotong royong karena sejatinya roh kebudayaan itu gotong royong. Betul. Makasih. Betul. Ada batasan waktu tidak untuk program layanan QRIS ini?
Sebetulnya kalau ada yang berminat tapi tidak satu-satu gitu ya, Ya. dikumpulkan itu, direkap Secara dan kolektif lain-lain, ya. kolektif gitu. Kalau wilayah sini tentunya koordinasi dengan KPJ. silakan KPJ nanti akan komunikasi dengan IMJ, Institut Musik Jalatan, baru kami fasilitasi dari belakang gitu. Oke, tapi tidak terbatas hanya untuk teman-teman penyanyi saja ya. Betul. Seluruh pelaku budaya. Seni tradisi kuat banget di Iya, Makassar iya. dan mereka harus dikasih akses juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yudi. Ya, sukses. Untuk KPJ, mungkin menambah informasi kepada smart listener, siapa yang dapat dihubungi ketika misalnya ada yang ingin juga terlibat dalam program ini dari KPJ? Ya, tentunya Kontak person yang bisa diakses mungkin? sebut nomornya. Akun media sosial mungkin ada? Oh iya, langsung saya di Instagram KPJ Makassar. Aha. Ya, KPJ Oke. Makassar. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak Wandi. Terima kasih banyak sekali lagi Deng Erwin dan juga Pak Yudi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga obrolan kita hari ini mencerahkan dan juga membuka mata kita bersama bahwa membuka ruang-ruang kebudayaan dan membangun kebudayaan itu sendiri adalah gotong royong kerjasama kita semua. Saya Rifa Majid pamit. Terima kasih untuk Anda smart listener. Sukses untuk Anda.